Halo Soul, Hai Mistik. Di video ini saya akan bagikan jurnal perjalanan spiritual saya. Saya akan ceritakan semua pengalaman mistik saya dari awal hingga saya berbagi di channel Bermain Jiwa. Jadi dengan kamu dengar cerita ini, kamu dapat gambaran apa yang sebetulnya saya maksud proses mistik. Bagaimana kamu belajar dari dalam dirimu, belajar membaca intuisimu sampai akhirnya nanti kamu menemukan sebuah bentuk bimbingan dari guru sejatimu. Saya akan mengawali dulu dari sosok yang sudah saya sering ceritakan di channel Bermain Jiwa, yakni sosok Anunnaki. Tapi untuk menjelaskan Anunnaki ini mungkin butuh penjelasan yang panjang. Jadi kalau saya menyebut Anunnaki, itu bukan gambaran seseorang sesosok ya. Anunnaki dari terjemahnya kan adalah yang turun dari surga. Jadi kalau kita mau pakai kata yang mewakili, kalau kita sekarang menyebut alien, sebetulnya sama dengan kita menyebut Anunnaki. Nah, artinya Anunnaki ini juga tidak mewakili satu ras alien. Jadi siapapun yang datang di bumi ini, yang berasal dari luar bumi, dulu diberi istilah sebagai Anunnaki. Dan ada berbagai macam ras alien. Oke? Apa yang menarik di sini? Saya akan ceritakan dari awal bagaimana akhirnya saya mencari tahu dan akhirnya menemukan beberapa informasi yang akhirnya menjawab semua peristiwa yang dulu saya pernah lewatkan. Jadi kebetulan saja saya dulu tidak mempercayai semuanya. Nah, yang menarik di sini adalah saya seperti orang netral. Jadi kontak saya dengan Anunnaki atau katakanlah kontak dengan alien ini mewakili banyak ras. Jadi ada ras Grey Alien, ada yang dikatakan dari rasnya Nibiru, ada yang dari rasnya Pleiadian, dan beberapa saya melihat tapi bahkan saya tidak tahu apa itu rasnya. Jadi di episode video ini saya akan ceritakan momen awal bagaimana saya akhirnya mengenal sebuah frekuensi entitas dari dimensi yang berbeda yang orang mengenal dengan istilah Anunnaki. Peristiwa pertama ini sulit saya lupakan karena ini yang mengawali sampai akhirnya saya bisa terkoneksi. Jadi saya sudah ceritakan di channel Bermain Jiwa, saya dulu tidak tahu meditasi. Aktivitas rutin diri saya setiap malam jam 12 tepat itu hanya berdoa. Kalau di agama saya, di Kristen Katolik ada doa Rosario. Nah, jadi itu rutinitas saya dulu. Apa yang saya ceritakan ini momen awal. Kalau saya tidak salah ini sekitar saya waktu itu duduk di kelas 1 sekolah menengah atas ya. Jadi satu malam saya berdoa. Biasa saya berdoa itu kondisi pintu saya kunci, kemudian kamar gelap dan saya menggunakan lilin untuk berdoa sebagai penerangan. Saya punya sebuah meja kecil seperti altar. Di situ saya berdoa. Nah, pada satu waktu tiba-tiba saya itu melihat sesosok, tapi gambarannya seperti siluet. Sosok ini nampak seperti siluet karena sangat terang sekali cahayanya. Nah, karena itulah saya tidak bisa melihat wajah sosok ini. Tapi sosok ini tinggi, besar. Nah, waktu itu saya kaget. Saya tidak menyangka. Jadi ini momen awal yang saya rasakan sangat-sangat nyata. Nah, lalu saya tiba-tiba saja bertanya. Jadi saya tanyakan, siapa kamu? Kemudian saya mendengar jawaban, aku yang selama ini kamu cari. Nah, itu jawabannya. Selama ini, setiap kali saya berdoa, dari dulu
saya itu mencari Tuhan. Jadi kemudian saya tanya kedua kalinya, siapa kamu? Jawabannya sama juga. Kemudian yang ketiga kalinya, tidak mungkin. Saya tidak mungkin melihat Tuhan, itu jawaban saya. Apa tandanya kalau kamu benar-benar Tuhan? Nah, seketika ketika saya selesai mengucapkan kata-kata itu, tiba-tiba saja cahaya tadi yang sangat terang itu seperti meledak masuk ke mata saya. Jadi ini sangat terang sekali. Kalau kalian lihat kamera blitz ya, ini berkali lipat, bahkan lebih silau dari matahari. Nah, waktu itu saya kaget. Posisi duduk saya bersila itu sampai seperti terdorong ke belakang. Saya seperti terlempar. Saya ketakutan waktu itu. Lalu berikutnya, saya tidak bisa melihat apa-apa. Semua terasa gelap. Saya benar-benar ketakutan dan panik. Saya kemudian merayap, meraba-raba di mana posisi pintu kamar saya karena saya ingin menyalakan saklar lampu. Jadi ketika saya menemukan gagang pintu kamar saya, kemudian saya sambil merayap di tembok mencari posisi saklar dan saya nyalakan. Saya yakin saya sudah memencet tombol itu untuk menyalakan lampu, tapi kondisi kamar itu tetap gelap. Nah, di situ saya semakin panik. Saya tekan berulang-ulang, kok tidak menyala. Waktu itu pikiran saya sudah menyesal. Berarti ini tadi Tuhan. Perlahan, karena saya menggosok-gosok mata saya terus, saya juga sempat berpikir apa mati lampu. Tapi kemudian mulai saya melihat remang-remang kamar saya mulai bercahaya. Mulai terlihat lampu itu menyala. Dan apa yang mengejutkan saya? Jadi saya melihat meja doa saya, posisi lilin itu masih menyala. Jadi saya kebingungan. Kenapa tadi saya tidak bisa melihat cahaya lilin itu? Oke, jadi ini momen pertama yang sangat-sangat nyata buat saya. Momen ini yang juga membuat saya ketakutan. Saya berhenti berdoa untuk beberapa saat setelah itu. Jadi ini adalah cerita yang sudah sangat lama sekali ya. Jadi perkiraan kalau saya kelas 1 SMA itu umur 17 tahunan ya. Dan mulai tahu Anunnaki itu kan ya kepala 4 lah, umur 40-an. Jadi hampir 25 tahun lebih. Oke, jadi ada beberapa hal yang saya lewatkan dulu karena saya ingin fokus pada peristiwa awal dan sebuah bentuk konfirmasi apa yang akhirnya menggenapi peristiwa awal itu tadi. Jadi setelah momen itu, semuanya berubah. Saya terkoneksi, saya mulai bisa proyeksi astral, saya bisa masuk ke sebuah dimensi yang berbeda, yang bangunannya juga saya pernah ceritakan. Tapi ini akan saya lewatkan dulu. Jadi dulu ketika saya itu berdoa, saya belum tahu proyeksi astral, belum tahu meraga sukma. Tapi setelah saya terhubung dalam dimensi astral, di kamar saya itu saya disediakan portal. Oke. Jadi ketika saya ingin bertemu, saya hanya mengawali dengan doa, kemudian saya melewati portal itu dan masuk ke dimensi mereka. Nah, jadi momen berikutnya, kalau tidak salah, itu pas hari Natal. Jadi kalau biasa di agama Kristen Katolik, misa Natal itu ada beberapa gereja yang menyediakan buku teks ya, panduan doa dan lagu-lagu. Nah, waktu itu ada yang menarik saya dengan sampul buku teks misa ini karena saya merasa itu mewakili sosok yang sering saya temui ketika saya melakukan perjalanan astral ya dari portal yang disediakan itu tadi. Gambarnya sangat sederhana, tapi saya ngerasa saya ada koneksi. Nah, kebetulan saya mengawali rutinitas doa ini karena ada sebuah kelompok doa dan tidak hanya saya yang bisa berhubungan. Tapi kan biasa ketika kita proyeksi astral kan sendiri-sendiri. Waktu itu istilahnya cuma berdoa, kontemplasi. Nah, istilahnya itu. Saya gunting sampul ini tadi. Saya bawa ke komunitas saya dan saya tanya ke teman lain yang mungkin bisa memberi gambaran yang mengkonfirmasi apakah benar sosok yang kita lihat selama ini berhubungan karakter wajahnya itu seperti yang ada saya temukan di buku teks misa itu. Dan ternyata benar. Jadi ini benar bukan persis ya, tapi mewakili. Jadi dulu ketika kita melakukan hal ini kan antara percaya tidak percaya. Tapi
kita sudah pernah melakukan uji coba bersama untuk melakukan doa berbarengan pada jam yang sama untuk ketemu di satu lokasi di dimensi astral. Itu kita bisa berkomunikasi. Jadi ya kita jalan terus apapun, walaupun antara percaya dan tidak percaya, tapi di sana kita mendapatkan sebuah bentuk koneksi secara spiritual. Oke, jadi gambar ini yang saya simpan, ini yang mengantarkan saya di akhir-akhir perjalanan mencari tahu tentang Anunnaki. Kenapa? Kalian bisa cek video saya tentang Anunnaki. Karena dari sosok yang saya channel ini, dia mengatakan saya dari Pleiadian, dan dia bukan dari Pleiadian. Jadi hal yang menarik di sini, saya berhubungan dengan frekuensi ini. Anggaplah dia musuh saya, tapi dia juga guru saya. Karena dari jejak peninggalan, baik bentuk prasasti dan petunjuk-petunjuk yang lain, dulu ada semacam peperangan antar dewa. Dan kalau saya katakan ras Pleiadian, ini juga saya cari. Nah, itu kenapa sewaktu dulu saya mau mencari jejak leluhur saya diminta melupakan. Karena sejarah itu begitu rumit kalau kita sudah bicara matriks ya. Karena ruang dan waktu itu hanya sebuah matriks. Jadi kalau kita hanya berpatokan pada lokasi, kemudian pada area di mana saya tinggal, kemudian suku, agama, ras, dan saya tidak bakalan ketemu. Jadi leluhur kita ini juga yang dikatakan dari bintang. Maka ada istilah anak-anak bintang. Tapi kita dari gugus bintang. Yang dikatakan kalau di istilah Jawa ada bintang Kartika kalau tidak salah. Kalau mitosnya dulu ada mitos cerita Jakatarup. Nah, nanti ini menyambung dengan leluhur, katanya dulu leluhur kita raksasa. Nah, semua ini adalah yang dikatakan sebagai Anunnaki. Jadi bukan hanya Anunnaki yang di Babilonia, Sumeria, tidak. Ini adalah sebuah sejarah yang diceritakan menurut beberapa versi. Jadi ketika kita membahas Anunnaki, Pleiadian, kemudian di Olympian, di Titan, ya kan, Odin, Zeus, itu sama. Kalau menyebut Nabi Nuh, ya kan, Nabi Khidir, semuanya tokoh-tokoh yang berbeda istilah, tapi mewakili sebuah cerita yang sama. Oke, jadi episode awal ini saya ceritakan sampai di sini dulu. Nanti sembari saya mengingat kembali, saya melakukan channeling, saya akan ceritakan apapun yang selama ini saya dapat. Saya menerima semua informasi sebelum saya mencari ke sumber-sumber luar, dari buku, dari internet. Itu pasti petunjuknya dari proses meditasi mistik saya melalui proses channeling. Terima kasih sudah menyimak. Kita akan ketemu di jurnal mistik berikutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.